Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Perenduan Al-Amin Sumeneb, Madura. Saya melaporkan hari ini ada kegiatan Forum Pesantren Alumni Gontor, Tajamu Nasional Forum Pesantren Alumni Gontor bersama para pengasuh Pondok Pesantren Alumni Gontor, dan juga yang menarik ini bersama para pengasuh Pondok Pesantren Alumni Al-Amin Perenduan Madura. Ini acara yang luar biasa sekali, kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati, yang saya kagumi, kamu kita semuanya, Ketua Ikatan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor Pusat, KKJ Nur Syariah MPD, yang saya kagumi, yang saya hormati, Ketua Forum Pengasuh Alumni Gontor sekaligus jadi khalifah. Artinya tidak ada yang tergantikan sampai beliau wafat, insyaallah, yaitu Al-Mukarram Doktor. Di sini beliau asli Sumbawa, berarti saya sebut sesuai dengan aslinya Tuan Guru. Kalau asli Jawa tahu dia haji. Ini Tuan Guru Zulkifli Muhammadi SHMM. Nah, kalau MM Master Degree, bukan Madura asli ya. Kalau di sini MA Madura asli. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Al-Mukarram, ini kawan saya sebenarnya, Kiai Haji Anang Riza Masyadi MA MPD. Masya Allah. Tapi umur seumuran apa lebih muda? Alhamdulillah. Yang saya tadhimi, yang saya hormati, dan saya restui. Ini saya restui dan saya setujui ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Forum Pesantren Alumni Al-Amin Perenduan, Kiai Haji Mahfud Khotari. Kabir. Setuju? Nah, ini ultimatum langsung fatwa dasar dari kami. Ini Kiai Haji belum tahu. Saya deklarasikan langsung, insya Allah. Gak ada saingan, gak ada yang tandingi, gak ada yang hasil, gak ada yang ini, semuanya insya Allah. Sama'atan wa ta'atan insya Allah. Insyaallah inilah seperti inilah di pondok pesantren. Kalau masih misalnya ada semuanya kan bukan begitu, langsung ya. Nanti habis asal diperkuat lagi dengan sambutan sebagai berikut. Insyaallah. Yang saya hormati para kiai, para lurah, para gus, para asatidz, ustadzah yang menjadi pengasuh atau menjadi mudir atau menjadi pemegang pimpinan unsur tertinggi di masing-masing lembaga pendidikan dimanapun berada, kami ucapkan pertama dari syukurillah semuanya, ucapan yang tak terhingga terima kasih, syukran, jazakumullah jaza. Wabil khusus anggota Forum Pondok Modern Gontor FIAG yang datang dari pertemuan rapat
FPAG dari Solo yang ikut sekitar 30 sekitar tercatat semua kami 37 kiai. Masya Allah. Tak lupa rombongan dari UKPM ya, Ustaz Saiful, Ustaz Masya Allah, guru saya semua. Pernah saya dikasih sanksi malam-malam pakai rotan terus. Ternyata foto ini, mungkin foto aduh, segala pasrah. Bulan-bulan saya ini cek merah nggak ternyata merah juga. Alhamdulillah rezeki. Seperti di sini, alhamdulillah dalam lancar ya. Terima kasih atas penciptanya mengingati saya dengan masa lalu dan masa depan. Masya Allah. Terima kasih jazakumullah khairan. Yang saya hormati para asatidz masyayikh, kita saya sebut satu-satu untuk khusus masyayikh alumni Gontor. Ada yang datang dari Sulawesi, paling jauh ini. Masya Allah, barakallah, luar biasa. Ingin lihat alumni Brandon dan lain sebagainya. Urusan sisi-sisi boleh minta guru. Anda rasakan ini urusan TNI, di mana kita kerjasama. Alhamdulillah. Kita mari sama-sama rasa syukur yang dapat terhingga atas segala Allah Subhanahu wa taala. Dan syakartum ta'zidanna wa syadid. Ini adalah pertemuan yang hebat. Karena sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ini bukan saja ayat untuk kelompok-kelompok yang saling bertikai, tapi justru ujian yang paling berat saling terikat. Karena proses dari ikatan kita semua adalah ikatan pesantren ruhi qabla al-usaid. Kita ini semuanya ikatan pesantren adabi qabla al-usaid. لأن الأدب فوق العلم والأدب فوق الجميع. Adab terhadap guru, adab terhadap sang ilmu, adab terhadap ilmu yang kita cicipi selama mondok, maka kita harus hargai, harus kita hormati, harus kita apresiasi, harus kita perjuangkan. Tapi karena hanya Allah, Billah, bukan yang lain. Tadi ini para asatidz dari alumni Alamin. Tadi pagi sengaja kita buat acara khusus pengasuh santren alumni Gontor bersama ibunda kita di Hajar Nisa Fatimah Zardarsi untuk sama-sama kita dengar ya tausiah dan cerita dan lain sebagainya. Sudah direkam dan poin-poinnya sangat penting. Dan saya yang menangkap dan dari dulu saya lihat intinya satu. Maaf, tadi cerita ketika alumni Gontor minta izin Kristu ke Kiai Nuzakashi supaya mendirikan pondok. Lalu ditanya kenapa mendirikan pondok. Ada yang jawab, kayak sudah selesai sarjana, selesai ini maka tidak ada waktu dan tempat kecuali saya mengaji untuk mendirikan pesantren. Jadi dikaitkan dengan sarjanaan dan dikaitkan dengan pendirian pesantren ditolak oleh Kiai. Lalu ada yang bertanya lagi tentang usul, ya, untuk karena permohonan masyarakat ditolak oleh itu. Mungkin almarhum Haji Mansyur Haji memiliki mungkin ilmu kasyaf, insting yang hanya dimiliki oleh guru kepada murid. Lalu apa yang
menjadikan pendirian utama. Pertama, niat mencipta ahli ilmu yang mengabdi di tempat terpencil di desa-desa dengan sederhana, hanya meskipun ngajar Al-Quran. Itu bagi Kiai Zakasih jadi pahlawan. Ingat wahai para alamin, itulah sama dengan santrinya, yaitu guru kita Kiai Haji Muhammad Idris Jawari, Kiai Haji Muhammad Tijani Jawari, Kiai Haji Maktum Jawari. Sama, setiap khutbatul arsh, setiap kepondokan di Pondok Al-Amin pasti apa nasihat dari almarhum Idris Digoton itu langsung dituangkan. Begitu sama ketika kita sama-sama mondok di Al-Amin mendengarkan nasihat-nasihat ketika khutbatul arsh, sama, tidak berbeda. Oleh karena itu, ikatan ruhiyah ini kami harap benar-benar lebih kokoh, iktisam. Alhamdulillah, ini jalan-jalan satunya pengabdian kita kepada Allah SWT, yaitu pengabdian kita pada sanad ilmu, yaitu sanad ilmu bersama sanad ilmu di Bogor. Itu harus yakin, dan itu wajib hukumnya kepada semua alumni Al-Amin khususnya untuk bersandar pada sanad ilmu Bogor. Dan itu zahiran wa batinan, ini saya tegaskan. Zahiran wa batinan. Ketika umpamanya ada yang menyakiti, maka saya instruksikan alumni Al-Amin wajib membela harga mati. Siap? Siap? Apalagi Al-Amin disakiti, dan akan disakiti, menghayal pun akan kita serang. Betul? Itu contoh. Kalau kan ngajak orang benar, contoh semangatnya. Oleh karena itu, kehadiran para kiai, wabil khusus forum pengasuh pesantren, kami ucapkan apresiasi dan terima kasih jazakallahu khairan. Ini momen waktu dan saat yang sangat langka. Berapa tahun lalu kita kumpulkan lagi, tapi dalam momen yang berbeda, yaitu mensosialisasi muadalah pesantren. Nah, ini forum pengasuh alumni Gontor, dan disepakati dan saya hadir waktu itu di pusat di Gontor, jadi instruksi pimpinan Gontor, anggota forum PPAG jangan hanya sekedar sebagai alumni Gontor, tapi anaknya alumni, cucunya alumni harus masuk dalam forum PPAG semuanya. Udah itu batu pertama, tidak masuk. Takbir, takbir, harus masuk sebagai anggota, cucu anak dari Gontor. Sebagai apresiasi kita secara prinsip dan berdoa sanad menghormati sanad ilmu yang tidak bisa kita mungkiri sampai cucu kita, cucu kita. Jadi kalau pesantren alumni Al-Amin memiliki alumni yang punya pesantren, mereka adalah cucu Gontor, cucu Al-Amin. Dan cicitnya begitu. Ultimatum al-deklarasi terserah. Ini adalah prinsip yang harus ditanam. Insya Allah inti dari silaturahmi ini inti dari segala-galanya ilmu manfaat, ilmu barakah. Insya Allah Allah masing-masing dapat barakah. Amin. Insya Allah. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadiran semuanya para asatidz, para masyayikh semuanya. Ini adalah sangat saya apresiasi. Ini adalah haknya antum mendapatkan barakah saat ini juga. Ini barokah yang luar biasa. Dihitung mulai niat awal dari rumah pesantren masing-masing untuk datang hadir saat ini. Terutama yang jauh-jauh, masya Allah, ketemu yang dari Tangerang, alumni Al-Amin, masya Allah. Paling jauh dari mana?
Kalimantan, oh Kalimantan, ya, Kalimantan Barat, Masya Allah, Barakallah. Kalimantan Selatan luar biasa, Subhanallah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Insya Allah informasi awal tahun depan 2027, Insya Allah kita memperingati 75 tahun pendirian Al-Amin Trade. Butuh semua dukungannya, kerja kerasnya, dan Insya Allah kami akan sama-sama ya, berjuang di kalimat sesuai dengan Al-Amin ya, Izzil Islam untuk kejadian Islam Muslim. Kita berdoa mudah-mudahan dunia ini diselamatkan oleh Allah. Gak jadi perang dunia ini. Cukuplah perang dunia ini di rumah. Perang dingin itu cukuplah, gak usah keluar sampai dunia itu dirasakan, jangan. Ya Allah, luar biasa. Misalnya, naudzubillah dan naudzubillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum FPAB Forum Pesantren Koordinator yang mulia Kiai Haji Dr. Zulkifli Bahari SHMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal amal. Yang kita hormati, kita muliakan, kita kasihi penduduk partai Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad Fauzi Hidayat MH dan Dr. Haji Fauzi Oke, saudara salah takut saya sahabat dekat sekali sama orang tua beliau, Wailham Kiai Haji Idris Durrani, seorang konservator yang sangat dulu, ketua ikatan keluarga Pondok Modern Gontor IKPM. Tapi hari ini IKPM itu berubah, bukan ikatan keluarga Pondok Modern Gontor. Selama 2 hari kami di Madura, IKPM itu berubah artinya menjadi untuk lagi pasti makan. Sejak sampai dengan juga sejak kemarin sampai tadi malam, sampai tadi pagi, sampai tadi siang, bahwa memang upaya masyarakat Madura ini berwarna. Jadi tadi siang, kemarin, tadi malam ada beberapa makanan yang saya catat yang perlu pernah kita makan sebelumnya. Baru ada yang dari malam yang masih ada. Tapi belum ada permintaan dari Pak Kiai untuk tinggal kita akan berjuang. Jadi akan kita pulang ke kita. Alhamdulillah. Saya sudah berkali-kali datang ke Al-Amin dan setiap datang ke sini selalu bersyukur karena Allah terus maju dan berkembang. Lahir dan batin Allah yang berkata, Alhamdulillah. Ini sungguh indah. Kajian nasional, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Gontor dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Gontor. Indah. Belum pernah ada background seperti ini sebelum ini.
dan belum pernah ada di pondok pesantren lain sebelum ini. Dan ini akan ditiru insya Allah oleh pondok pesantren lain. Indah sekali, indah sekali. Pernah Syekh Mahmud Salto tahun 1963 datang ke pondok. Beliau mengatakan dalam pidato beliau, ini ya arju al-awal fi hadhihi al-tayyibah al-faqah yudhi'u bi anwaril 'ilm wa yunshiru risalat al-islam wa yukhriju ajyalan tahmil al-haqq wal sadaq. Tahun 1963 Imam besar Al-Azhar itu sudah mengatakan itu, melihat dokter, kemudian berharap akan ada 1000 pesantren dokter di masa. Dan 1000 pesantren dokter Indonesia ini termasuk Al-Amin dan anak cucu Al-Amin. Seperti yang disampaikan oleh Profesor. Kehadiran kita di sini, saya datang dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tahun 1984 saya mendirikan pesantren. Dan pesantren yang pertama selain dokter yang mengirimkan gurunya ke pondok pesantren Al-Ikhlas agar pondok pesantren Al-Ikhlas yang baru berdiri itu bisa berjalan dengan baik adalah pondok pesantren Al-Habib. Begitu indahnya hubungan Al-Habib. Kehadiran kita di sini, alumni Al-Amin dan alumni dokter, banyak khidmat kita kepada guru kita. Ana abduman allan al-minhan kesebenarnya. Sabatul ilm bil munaqashah wa naf'ul ilm bil khidmah wa barakatul ilm bi ridha syekh. Tidak akan berutah ilmu kita kalau tidak ada ridho guru. Tidak akan bermanfaat ilmu kita kalau kita tidak berkhidmat. Dan kita hadir di sini. Saya hadir di sini karena khidmat untuk guru saya, kami semua, dan antum hadir di sini karena khidmat. Alhamdulillah. Kenapa harus ada 1000 dokter di Indonesia? Karena pendidikan sekuler sudah berapa? Di seluruh dunia ini termasuk pendidikan sekuler di Indonesia. Ditandai dengan datanya peradaban Arab yang mengandalkan pendidikan sekuler itu. Bapak-bapak, sekarang maaf, saya katakan mungkin domain atas pendidikan sekuler dan pendidikan peradaban Barat telah mengembalikan manusia ke kondisi hukum riba. Bayangkan ada seorang presiden namanya Donald Trump musuh. Dia datang mengirim tentara ke istana presiden yang berdoa. Dia culik bersama istrinya. Masya Allah, gimana kalau istri itu dalam kondisi sudah apa gitu? Itu dibawa itu kan hukum riba. Di dunia yang dihasilkan oleh pendidikan sekuler melahirkan peradaban Barat, melahirkan hukum riba. Mana suksesnya? Coba lihat bagaimana manusia
manusia modern yang berperadaban barat itu berpakaian hari ini, Pak. Masya Allah, coba kita datang ke partai-partai di Lombok kita ini. Apa coba? Mohon maaf ini Pak Kiai. Saya sering mengatakan ketika Tuan Guru Bajang masih menjadi gubernur BNPB, saya pernah mengatakan bagaimana beliau akan menjawab ketika di akhirat nanti ditanya, kenapa kau biarkan di daerah ada pariwisata kelompok seperti itu? Kenapa pariwisata kelompok? Bukan pornografi lagi, bukan pornografi lagi, tapi ini disebut dengan pornografi. Ini sudah ada. Bagaimana kemakmuran yang dihasilkan oleh peradaban barat yang berdasar pada pendidikan sekuler menghasilkan 24.000 kasus bunuh diri di Jepang dan Korea Selatan. Siapa bilang mereka sudah sukses berdasarkan? Siapa bilang peradaban yang mereka lakukan itu harus kita ikuti? Maka tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin selamatkan umat, kita ingin selamatkan Indonesia ini, tidak ada pilihan lain kecuali pendidikan pondok pesantren. Itu sebabnya harus banyak. Warisan kita harus banyak, supaya kita perjuangkan aspirasi kita ke negara agar didengar oleh kita, oleh negara. Kegagalan pendidikan sekuler itu karena mereka berhenti pada kata ikra, baca, tetapi akhirnya terjerumus. Kita kalau pesantren, kita tidak berhenti di situ, tapi kita meneruskan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas sekali pendidikan kita itu bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, tauhid kita yang menentukan arah pendidikan itu. Insya Allah, kalau kita bisa bersama-sama bersatu membangun pendidikan yang benar, pondok pesantren dan umat ini, insya Allah itu akan menjadi salah satu birrul walidain kita kepada orang tua kita dan kepada guru. Mudah-mudahan Allah SWT menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum IKPP, Ikatan Keluarga Pondok dan Gontor yang mulia Kiai Haji Nur Syahid MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على اله وبعد. Sudah saya semua. Kami nama ini tidak bisa usulan dan semua hari kesehatan banyak makan sama sebagai ada sana dan keluarga kita masih makan
Tapi bagaimana kami tetap menyampaikan kepada jabatan bahwa untuk model pondok saat ini juara-juaranya pengalaman dalam kemerdekaan mudah-mudahan sampai tahun dalam tahun 2019. Oleh karena itu pondok pesantren sudah seharusnya maju. Kenapa demikian? Karena semua yang dikerjakan mereka berdasarkan undang-undang tersebut diakui semuanya sebagai suatu undang-undang kita yang mereka yang diterima, yang tidak dicurigai dan tidak dicurigai. Dan karena undang-undang itu harus kita pertahankan, harus kita dukung bersama pondok pesantren juga pondok pesantren melalui bulan sampai satu selanjutnya. Sekali lagi saya berpesan kepada alumni khususnya dan alumni pondok pesantren yang ada di Mu'adalah untuk mendukung undang-undang tersebut sehingga dalam hari ini tidak diubahkan, tidak dibatalkan, tidak dikriminalisasi. Semua pondok harus mereka harus sama kemahalan Republik Indonesia tahun 1819. Itulah yang perlu saya sampaikan satu kali sekali, yaitu kemudahan besarnya jumlah, sehingga banyak jumlahnya banyak orang dan tidak dibubarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, dapat terlaksana dengan baik, semua sangat baik, sehingga sampai sukses. Akhirnya dalam hukum negara sesuai kemudian yang satunya semakin Waalaikumsalam. Sambutan Sekjen FPAD yang mulia Kiai Haji Anak Islam Masyari PJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala taufiq wa ridha nasr lazina ta'asif wa hati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Syekh Al-Fadhil Al-Aziz Al-Habib Syekh Ma'ad Al-Amin Al-Islami Ustaz Dr. Ahmad Fawzi Bijari Sidra Azizi wa Sadiqi wa Hamidi Bi Qur'ani Mesra الشيخ العزيز الفاضل الأستاذ الدكتور غازي مبارك المقررون السادة الحضور Ketua Umum PPIKPR Dr. Haji Nur Syahid MPD, beliau merupakan pelayanan
di 3 hari yang lalu berjalan terus, makan terus beserta rombongan juga ketua umum forum pesantren alumni Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhammad Pesantren dan ketua umum forum pesantren alumni alami Kiai Haji Mahfud nanti bagus sekali kalau Buya Kiai Zul dan Kiai Mahmud foto berdua di sini. Oh sekarang, Masya Allah, ini luar biasa. Ini khalifah ketemu dengan khalifah. Ya, coba lihat tadi di momen yang sangat luar biasa. Ini kalau keduanya sudah bersatu, satu hati, satu visi, satu jalan, insya Allah Indonesia aman sejahtera. Takbir. Kiai Zulkifli Muhammad ditetapkan menjadi ketua umum forum pesantren alumni juga atas penunjukan dengan pilihan, yaitu setelah wafatnya Kiai Haji Tijani Jauhari. Jadi ketua umum forum pesantren alumni Gontor sebelum beliau adalah Kiai Haji Tijani Jauhari. Memang tradisinya di FPAG itu ya ketua umumnya sampai wafat, kayak Syekh Azhar gitu. Jadi kalau mau mengganti beliau akan tetap bapak. Tapi nanti kualat kita. Maka tidak ada yang berani menggantikan beliau. Sebagaimana dulu tidak ada yang berani menggantikan Kiai Haji Tijani. Para kiai, para masyayikh yang kami muliakan, kami sedikit ingin menginformasikan tentang FPAG. FPAG adalah forum pesantren alumni Gontor yang berdasarkan amanah bapak-bapak pimpinan pondok dari Gontor itu keanggotaannya ada 4 kriteria. Pertama adalah pesantren yang didirikan atau dipimpin oleh alumni Gontor. Yang kedua adalah pesantren yang didirikan atau dipimpin oleh alumni pondok alumni Gontor. Ini berarti pondok apa? Cucu. Yang kedua yang didirikan oleh alumni pondok alumni, yang ketiga yang dipimpin oleh alumni pondok alumni. Nah yang keempat adalah yang bukan dari tiga-tiganya, tetapi mendapat restu dari pimpinan pondok dan Gontor. Ada beberapa yang bukan didirikan oleh alumni, tidak dipimpin oleh alumni, tidak juga dipimpin atau didirikan oleh alumni pondok alumni, tetapi Bapak Kiai berkenan ini masuk, itu ya sudah, kita semua sama-sama. Jadi itulah apa namanya keanggotaan FPAG. Nah, apa yang sudah kita lakukan ini sekedar informasi dalam 5 tahun terakhir. Kami ingin spill sedikit apa kegiatan kita di forum ini. Pertama, ya ini jumlah yang pondok alumni yang anak ini baru terdaftar 502, padahal asumsinya ada 800 atau 900-an. Kemarin sudah terdaftar, tapi datanya tidak lengkap, sehingga ini yang kami cantumkan ini yang betul-betul memang lengkap.
datanya. Ada 986 satuan pendidikan terbagi ke 157 bentuknya adalah mu'allimin, 7 dalam bentuk adalah salafiyah. Jadi alumni Gontor yang mendirikan pondok pesantren yang kemudian pondoknya menggunakan sistem adalah salafiyah juga ada. Ada TPQ, TK, RA, ada SDMI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, dan seterusnya. Jadi dari semua ini yang paling banyak adalah yang jenjang SMP, MTS. Dari sisi sebaran itu memang masih banyak yang di Jawa. 349 itu ada di Jawa dan 153 berada di luar Jawa. Ini data sementara. Kemudian terus lagi ya. Memang kalau dilihat dari berdirinya, rata-rata pondok alumni Gontor ini berdiri di 85, 2000 dan 2000 ke atas. Yang berdiri sebelum 85 itu tahun wafatnya Allah yarham Pak Kiai Haji Imam Zarkasi. Mungkin terakhir yang wafat di Gontor. Dari 3 itu terakhir adalah Imam Zarkasi tahun 85. Jadi yang didirikan pondok alumni yang didirikan semasa Trimuti masih Sugeng masih hidup itu ternyata tidak banyak, hanya 38. Salah satu di antaranya adalah pondok pesantren Al-Amin. Jadi ini Al-Amin menjadi kiblat di antara pondok-pondok alumni Gontor yang saat ini ada. Kemudian yang sudah punya perguruan tinggi, ya, ada 32. 32 ini 6-nya berbentuk universitas, 5 berbentuk institut, sisanya adalah sekolah tinggi dan mahat alim. 6 yang sudah universitas itu salah satu di antaranya lagi-lagi adalah Al-Amin. Jadi 6 itu Unida Gontor, Al-Amin, kemudian Universitas Cordoba punyanya Kizul di Talimak, kemudian yang keempat Kasdaun Najah Jakarta, yang kelima adalah Kasdakan Samasiro di Banten, dan yang keenam adalah yang baru 3 bulan yang lalu keluar di sini adalah Universitas Riyadul Ulum di Tasikmalaya. Lagi-lagi bagi pondok-pondok alumni Gontor yang punya perguruan tinggi, Universitas Al-Amin menjadi salah satu kiblat dan rujukannya. Berikutnya lagi, terus, nah ini nanti habis ini kami mohon Bapak-bapak untuk registrasi nanti saya pandu. Bisa nanti download di app itu di HP FPAG Mobile. Nanti di download terus register daftar dan nanti diisi formulirnya. Lanjut. Nah ini selama 5 tahun kami sudah keliling mengadakan acara seperti ini sudah 42 kali dalam skala nasional seperti ini. Ini dialami berarti 2 kali, 2021 dan 2026. Kalau ini berarti masuknya periode atau 2026 atau anggap saja ini masuk periode 2025. Jadi satu periode ini dialami 2 kali campur nasional. Lanjut lagi, kami juga menggalang donasi bantuan terutama untuk pondok-pondok yang terkena musibah, kebakaran, longsor, banjir, roboh gedungnya dan seterusnya. Alhamdulillah periode ini sudah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar
kepada lebih dari 60 pesantren. Nah, ini yang tunggu adalah saat ini kalau pesantrennya baru 94 yang sudah muadalah, yang lainnya belum. Kita harapkan tahun ini bisa genap 100 minimal. Lanjutnya lagi. Nah, dalam rentang 2020 sampai 2025 ini forum pesantren Al-Dokter bekerja sama dengan beberapa lembaga menyalurkan beasiswa untuk kader pesantren anggota PAI. Telah tersalurkan sebanyak 605 beasiswa, 605 orang penerima beasiswa yang tersebar di 38 kampus dalam negeri dan di 13 kampus luar negeri. 605 orang yang mendapat beasiswa itu mereka berasal dari kurang lebih 130 lembaga atau 130 pesantren FPAG dari 26 provinsi dan di 7 pulau. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah, minimal sama atau tahun depan bisa lebih banyak lagi. Selanjutnya, jadi tadi keterangan beasiswa. Lanjut lagi, bidangnya apa saja? Beasiswa yang kita salurkan ini tidak selalu di bidang agama, ada di bidang teknologi, STEM, matematika, teknologi, engineering, ada di sosial dan humaniora, dan ada di bidang-bidang lain. Terus beasiswa itu untuk S1 260 orang, untuk S2 ada 63 orang, S3 ada 43 orang, dan untuk short course atau daurah ada 140 orang. Saat ini masih ada sekitar 48 yang masih daurah di Al-Azhar Kairo, berasal dari 39 pesantren. Insya Allah akan selesai pada tanggal 10 Februari yang akan datang. Terus di daftar kampusnya, terus nah ini kita formulanya mudah-mudahan di 2026-2028 kita targetkan lagi bisa menambah lagi minimal 275 beasiswa di UI, IPB, UGM, UNIDA, kedokteran, termasuk yang saat ini sedang kedokteran itu ada 9 orang di Unisula Semarang, berasal dari 9 pesantren, itu full beasiswa sampai ke living cost-nya. Salah satu di antaranya adalah kader dari Pondok Alami. Ini kedokteran yang agak mahal karena di Semarang Unisula itu kebetulan unggul. Jadi biaya masuknya kemarin 426 juta, UKT-nya per semester 26 juta. Alhamdulillah kita bisa carikan donatur 426 juta kali 9 uang masuknya itu, termasuk di antaranya untuk kader pesantren. Dari Salafiyah ada Termas, ada Tebir, 2 dari 9 penerima beasiswa itu dari Pondok Salafiyah. Karena waktu itu yang datang di antaranya adalah Tebir sama Termas. Berikutnya lagi, next lagi, ini adalah lembaga-lembaga, ada 26 lembaga yang sudah kita kunjungi untuk program studi banding, studi biru di para kiai. Ini beberapa di antaranya saya lupa dari Jawa Timur atau Madura ada yang ikut program, tapi kayaknya ada. Saya sudah hafal lagi karena ini selama 5 tahun kadang-kadang 20-30 para kiai itu melakukan perjalanan ke luar negeri ke lembaga-lembaga ini, baik di Timur Tengah maupun di Barat, Eropa dan Amerika. Terus
termasuk program umroh untuk asatid pesantren yang sama sekali belum pernah melihat Mekah Madinah. Meskipun jumlahnya baru sedikit, dalam 5 tahun baru 27 orang. Terus, nah ini apa ini? Ya, ini juga termasuk sertifikasi nadir wakaf dan transis. Kita juga mengadakan kerjasama ini sudah tersertifikasi 180 nadir kompeten dari Badan Nasional Sertifikasi, Badan apa itu BNSPO, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan BWI. Terus di program ekonomi, terus next. Ini program cashless sudah dipakai di 50 pesantren. Terus ini struktur pengurus CPAG. Saya kira itu sekedar informasi apa yang sudah kita lakukan di forum ini dan apa yang insya Allah ini program ini mudah-mudahan yang akan datang juga masih berlanjut. Oleh karena itu semakin banyak kita himpun, kekuatan kita semakin besar, manfaatnya juga akan semakin besar. Mohon maaf, terima kasih. Terakhir saya masih ingat tahun 1990 saya diajak Bapak ke Madura menyeberang laut pakai kapal dan lihat-lihat kami. Karena waktu itu Bapak bilang, kamu daftar di Gontor, kalau tidak lulus maka kamu masuk di Alamin, tidak ada pilihan lain. Ternyata saya diterima di Gontor, jadi kemudian saya tidak jadi masuk ke Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.